Memahami dunia anak, perkembangan kognitif dan bahasa dalam pendidikan. Mengapa sih perkembangan kognitif dan bahasa itu sangat penting? Anak belajar berbicara, berpikir, dan memecahkan masalah secara bertahap. Konsep dasar perkembangan kognitif. Gambar di bawah ini menunjukkan pertumbuhan otak anak dari bayi hingga remaja. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah proses bertahap di mana anak mulai memahami dunia, berpikir logis, dan menyelesaikan masalah. Ini mencakup cara anak memproses informasi, membuat keputusan, dan membangun konsep. Selain itu, perkembangan kognitif berkembang seiring usia dan pengalaman. Konsep dasar perkembangan kognitif Jean Piaget. Jean Piaget adalah tokoh utama dalam teori perkembangan kognitif anak. Ia adalah seorang psikolog Swiss yang terkenal dengan teorinya tentang perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, anak-anak bukan sekedar miniatur orang dewasa, tetapi mereka mengalami tahapan-tahapan perkembangan berpikir yang unik dan bertahap. Anak bukan hanya peniru, tapi aktif membangun pengetahuan dari lingkungan. Anak-anak secara alami ingin tahu dan bereksplorasi. Mereka tidak pasif menerima informasi, tetapi menyusun sendiri pemahamannya melalui pengalaman dan interaksi. Perkembangan kognitif sama dengan perubahan cara anak berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Anak kecil mungkin hanya bisa berpikir konkret, tetapi seiring bertambah usia, mereka mulai mampu berpikir logis dan bahkan abstrak. Proses berpikir anak berkembang secara bertahap dan sistematis. Piaget membagi perkembangan ini ke dalam 4 tahapan, masing-masing dengan karakteristik dan kemampuan berpikir tertentu yang berkembang sesuai usia. Terjadi melalui interaksi antara skema, asimilasi, akomodasi, equilibration. Tahap perkembangan Piaget terbagi menjadi 4. Yang pertama, sensori motor, usia 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui indera dan gerakan tubuh. Belum bisa berpikir secara simbolik, objek permanen mulai dipahami, anak mulai sadar bahwa benda tetap ada meski tidak terlihat. Yang kedua, praoperasional, usia 2 hingga 7 tahun. Anak mulai menggunakan bahasa dan simbol, seperti gambar dan kata-kata. Pemikiran masih egosentris. Anak sulit melihat sudut pandang orang lain. Anak belum memahami konservasi, misalnya air di gelas tinggi versus lebar dianggap beda jumlahnya. Yang ketiga, operasional konkret, usia 7 hingga 11 tahun. Anak mulai bisa berpikir logis, tapi hanya untuk situasi nyata dan konkret. Bisa memahami konsep konservasi, klasifikasi, dan sebab akibat. Egosentrisme mulai berkurang. Yang terakhir, operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Anak mampu berpikir secara abstrak dan hipotetik, dapat merancang eksperimen, memikirkan kemungkinan, dan berpikir sistematis, mampu berpikir kritis dan menyusun argumen. Konsep dasar perkembangan bahasa. Anak-anak bernyanyi, berbicara, dan membaca buku. Lalu, apa itu perkembangan bahasa? Perkembangan bahasa ialah kemampuan memahami dan menggunakan bahasa. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir. Salah satu tokoh perkembangan bahasa ialah Lev Vygotsky. Perkembangan bahasa menurut Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog Rusia yang terkenal dengan teorinya mengenai peran interaksi sosial dalam perkembangan kognitif dan bahasa. Ia percaya bahwa anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya. Konsep kunci dalam teori Vygotsky, yang pertama, bahasa sebagai alat berpikir. Bagi Vygotsky, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat utama dalam berpikir dan belajar. Yang kedua, zona proksimal perkembangan atau ZPD. ZPD adalah jarak antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dan apa yang bisa ia lakukan dengan bantuan orang lain, guru, orang tua, atau teman.
Bahasa adalah kunci untuk memandu anak dalam ZBD melalui percakapan, pertanyaan, dan arahan. Yang terakhir adalah scaffolding atau penyangga belajar, merupakan dukungan sementara dari orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Dukungan ini diberikan secara bertahap dan dikurangi saat anak mulai mandiri. Contoh penerapan dalam dunia pendidikan. Penerapan perkembangan kognitif dan bahasa di PAUD atau TK. Penerapan yang pertama melalui lagu dan musik interaktif. Guru dapat mengajarkan kosakata dasar seperti warna, angka, atau anggota tubuh, sambil mengembangkan kemampuan mendengar dan mengingat. Lagu juga membantu anak memahami urutan dan ritme yang penting dalam berpikir logis awal. Penerapan yang kedua yaitu mendongeng dan membaca buku bergambar. Guru membantu anak memahami struktur cerita, memperluas imajinasi, dan menambah kosakata. Anak belajar mengenali emosi, tokoh, dan alur cerita secara sederhana. Penerapan yang terakhir yaitu bermain peran atau role play. Anak meniru peran orang dewasa atau karakter cerita seperti dokter, guru, hewan, dan lain-lain. Hal ini dapat melatih ekspresi bahasa, interaksi sosial, serta mengenalkan konsep simbolik. Bagian penting dari tahap praoperasional menurut Piaget. Peran guru dalam mendukung perkembangan bahasa. Yang pertama, menyusun pembelajaran sesuai tahap usia. Guru perlu memahami tahap perkembangan kognitif anak, misalnya sensori motor, praoperasional, dan seterusnya, agar materi dan metode yang diberikan sesuai kemampuan berpikir mereka. Sebagai contoh, anak PAUD tidak dapat menerima konsep abstrak, sehingga pendekatan konkret seperti bermain lebih efektif. Yang kedua, guru dapat memberikan stimulus bahasa yang beragam. Guru dapat menggunakan cerita, lagu, diskusi ringan, dan kegiatan bermain yang melibatkan komunikasi dua arah. Hal ini memperkaya kosakata anak dan membangun struktur bahasa dalam pikirannya. Yang terakhir, menggunakan pertanyaan terbuka dan teknik scaffolding. Pertanyaan terbuka seperti, menurutmu, kenapa sih es bisa mencair? Hal itu mendorong anak dapat berpikir lebih dalam. Selanjutnya, scaffolding adalah dukungan bertahap yang diberikan guru. Misalnya, memberi petunjuk saat anak kesulitan, lalu perlahan melepas bantuan seiring kemampuan anak meningkat. Dari materi yang sudah saya jelaskan, maka kesimpulannya adalah yang pertama, kognitif dan bahasa adalah pondasi penting dalam belajar. Kemampuan berpikir dan berkomunikasi adalah dasar bagi semua proses pembelajaran. Anak yang mampu memahami, menghubungkan ide, dan mengekspresikannya dengan baik akan lebih mudah menyerap ilmu di berbagai bidang. Yang kedua, guru yang peka dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna adalah guru yang memahami tahap perkembangan anak, bisa menyesuaikan pendekatan pengajaran, sehingga materi terasa lebih relevan, menarik, dan mudah dipahami anak. Yang ketiga, pentingnya menjadi fasilitator, bukan hanya pengajar. Guru tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membimbing anak untuk berpikir, mengeksplorasi, dan menemukan sendiri pemahamannya. Inilah inti dari pembelajaran bermakna. Karena memahami perkembangan anak adalah langkah pertama untuk menginspirasi masa depannya. Sekian, terima kasih.